Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dalam serial akidah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan akidah kita pada buku Dinul Islam, dan insyaallah saya akan menyampaikan satu poin daripada pembahasan di buku ini, yaitu poin yang ke-13 ya. Karena di poin ini pembahasannya berbeda dengan poin yang sebelumnya dan poin yang setelahnya. Baik, di poin yang ke-13 ini, sahabat yang berbahagia, di sini dikatakan seorang muslim adalah prajurit Allah Subhanahu wa taala yang harus mempunyai jiwa keprajuritan Islami. Jiwa kesiagaan dan kegagahan yang jauh dari kecongkakan dan kesombongan. Bersih, suci dan bertakwa kepada Allah, walaupun pasti tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Serta siap membela Allah dan agamanya di setiap waktu. Membela Islam adalah suatu kehormatan dan yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha gagah perkasa, maha berkuasa yang tidak terkalahkan dan tidak membutuhkan pembelaan dari siapapun juga. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ini adalah berbicara tentang kewajiban seorang muslim untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia harus menjadi seorang muslim atau seorang prajurit Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan di sini, yaitu dia harus mempunyai sifat keprajuritan yang Islami, kemudian kesiagaan, gagah perkasa dan seterusnya. Akan tetapi dia tidak boleh bersifat sombong dan congkak. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang muslim, kita adalah prajurit Allah Subhanahu wa taala, ini sahabat ya. Kalau berbicara tentang prajurit, maka kita lihat bagaimana sifat-sifatnya seorang prajurit. Kalau kita lihat kebiasaan seorang prajurit ya, baik di media ataupun secara langsung, maka kita bisa lihat mereka adalah orang-orang yang siap siaga. Ya, orang yang selalu siap kapan dia diinstruksikan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Walaupun keadaan saat itu adalah keadaan yang mungkin bukan keadaan yang sedang siap. Akan tetapi ketika diinstruksikan mereka akan siap. Ya, misalkan ketika tidur dibangunkan, maka mereka otomatis akan bangun dan langsung bersiap siaga untuk melaksanakan instruksi yang diinstruksikan. Nah, ini pun demikian kita sebagai seorang muslim ya. Kita adalah prajurit Allah Subhanahu wa taala, dan prajurit itu harus seperti itu tadi. Jadi kapan kita dipanggil untuk membela agama Allah, maka kita harus siap. Ya, tidak boleh kita mengatakan nggak bisa, belum siap, nanti dulu. Nggak bisa seperti itu ya. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Selain itu, kita juga harus berusaha menjadi orang yang bersih, ya, orang yang suci, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Akan tetapi kita harus berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kemudian kita berusaha untuk taat kepada Allah semaksimal kemampuan kita, semaksimal kemampuan yang kita miliki, sahabat. Nah, kemudian dan kita pun harus siap membela Allah dan membela agamanya kapanpun kita diminta. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus ditanamkan pada diri kita. Ini adalah merupakan keyakinan kita bahwa seorang muslim adalah prajurit Allah, dan seorang muslim harus siap ketika dipanggil untuk membela Allah dan membela agamanya. Ini sahabat yang berbahagia. Membela Islam adalah suatu kehormatan yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha gagah perkasa, yang maha berkuasa, yang tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Ya. Akan tetapi membela Allah dan membela agamanya ini adalah suatu kehormatan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, ini sahabat yang berbahagia, kita lihat dasar daripada paragraf ini, yaitu beberapa ayat Al-Quran di sini. Saya akan sampaikan. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat yang ke-76. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Yang artinya orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut, di jalan syaitan. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Quran surat An-Nisa ayat 76. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dikatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang mukmin itu mereka berperang dalam rangka taat kepada Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang mukmin, ya. Jadi di sini pun ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin pada saat itu mereka sudah membela Allah dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela Islam. Ya, jadi membela Islam ini adalah suatu yang syar'i, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dilaksanakan, sudah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Adapun walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Adapun orang-orang kafir mereka berperang di jalan syaitan. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi ada dua kubu di sini, ya. Kalau seseorang tidak berperang di jalan Allah, maka otomatis dia berperang di jalan taghut, di jalan syaitan. Nah, untuk itu pilihan ada di tangan kita, ini sahabat yang berbahagia. Jadi, apakah kita pengen berada di posisi yuqatiluna fi sabilillah, ya, yang berperang di jalan Allah, atau sebaliknya, kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang berperang di jalan taghut. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentunya kita menginginkan bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang yuqatiluna fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah surat As-Saffat ayat 173. Allah berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Nah, ini sahabat. Jadi ayat ini pun menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai prajurit-prajurit dari kalangan manusia, yaitu orang-orang mukmin. Ya, di samping itu juga Allah mempunyai tentara-tentara dari bangsa malaikat dan bahkan dari makhluk-makhluk yang lainnya, ini sahabat. Nah, Allah berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Siapa yang dimaksud di sini adalah orang-orang mukmin yang berperang tadi, yuqatiluna fi sabilillah, yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kita sering mendengar, ya, begitu kaum muslimin sedang semangat-semangatnya membela agama Islam karena agama kita dinistakan, ya, karena agama Islam dilecehkan dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba ada sebagian tokoh yang ini juga notabene adalah seorang tokoh muslim, ya, dalam tanda kutip. Kemudian mereka mengatakan, nggak perlulah kita menolong agama Allah, menolong Allah nggak perlu. Kan Allah ini maha perkasa, Allah itu berkuasa, Allah sangat bisa untuk mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Jadi nggak perlu kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya, benarkah statement orang-orang yang seperti ini yang mengatakan bahwa kita nggak perlu menolong agama Allah? Nah, ini saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang berbahagia. Maka kita lihat, ya, di dalam Al-Qur'an tadi yang saya sampaikan dua ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 76 dan surat As-Saffat ayat 173. Ini sebenarnya sudah cukup untuk menjawab orang-orang yang punya pandangan-pandangan menyimpang. Nah, kemudian masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang ini jelas sekali memerintahkan agar kita menjadi penolong-penolong agama Allah, agar kita membela agama Islam, ya, gitu ya. Misalnya dalam surat Shaff ayat yang ke-14, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah.
wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ini jelas sekali Allah nyatakan, jadilah kalian penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah. Sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikut mereka yang setia, pengikut-pengikutnya yang setia, yaitu hawariyin. Isa bin Maryam mengatakan, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka Hawariyun itu mengatakan, qalal hawariyun nahnu ansarullah. Ya, Hawariyun yaitu pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah, ini sahabat yang berbahagia, ayat ini jelas sekali ya, bahwa ini menjadi dalil untuk kita bahwa menolong agama Allah adalah suatu perbuatan yang diperintahkan di dalam Islam. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan tidak perlu menolong Allah karena Allah itu maha perkasa, betul. Betul, memang Allah maha perkasa, Allah tidak membutuhkan siapapun. Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya, Allah tidak membutuhkan pembela. Akan tetapi, tadi, seperti dikatakan dalam paragraf di poin yang ke-13 tadi, bahwa membela Allah ini merupakan suatu kehormatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang dipilihnya oleh Allah SWT. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, kita lihat kembali dalam surat Shaf ayat yang ke-14 tadi. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Nah, ini sahabat yang berbahagia, jelas sekali. Bahkan ini sudah dilakukan oleh pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang mereka ditawarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah. Ya, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka serentak orang-orang yang setia kepada Nabi Isa itu mengatakan, nahnu ansarullah. Ya, nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang berbahagia. Kemudian pun demikian dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya. Allah berfirman, menegaskan jelas sekali di sini bahwa Allah menjanjikan suatu balasan bagi orang-orang yang menolong agama Allah. Ini artinya menolong agama Allah adalah diperintahkan di dalam Islam. Ya, lagi-lagi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, sering saya sampaikan bahwa ketika Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan yang terbaik untuk orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman. Ya, maka kita ingat kembali bagaimana seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ketika kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'aka, maka perhatikan baik-baik, buka telinganya, ya. Kenapa? Karena setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini akan ada kebaikan yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, ya. Atau akan ada keburukan yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Ya, maka di sini ada perintah yang sangat besar. Ya, perintah seperti yang tadi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, pasti akan ada perintah yang agung yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Apa itu? Intansurullah yansurkum. Intansurullah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah. Ya, intansurullah. Kalau kalian menolong agama Allah, ya, kalau boleh dikatakan dengan makna yang lain, ya, maka dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Ya, kenapa? Ya, intansurullah yansurkum. Ya, niscaya Allah akan menolongmu. Nah, ini ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menolong agama Allah, yaitu Allah akan menolongmu, ya, kemudian wa yusabbit aqdamakum, dan akan menguatkan kedudukanmu. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Ini jelas sekali. Ya, menguatkan dalil yang tadi bahwa menolong Allah, menolong agama Allah, menolong Islam ini adalah diperintahkan di dalam Islam, ya. Nah, kemudian bagaimana salah seorang ulama dari ahli tafsir, yaitu Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, di sini saya bacakan, ya. Hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin. Ini merupakan perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman, ya. Ayyansurullaha bil qiyami bidinihi.
wa da'wati ilaihi wa jihadi a'daihi. Ya. Agar mereka membela Allah dengan menjalankan agamanya. Nah, ini sahabat yang berbahagia ya. Bagaimana cara membela Allah? Ya, di sini dikatakan bahwa agar mereka membela Allah dengan menjalankan agamanya, ya. Kemudian mendakwahkannya dan berjihad melawan musuhnya. Ini sahabat yang berbahagia. Ya, di sini dijelaskan secara terperinci bahwa cara membela agama Allah yang pertama adalah dengan cara menjalankan agamanya. Jadi kalau sahabat-sahabat saat ini sedang menjalankan agama Islam, ya, beribadah kepada Allah sesuai dengan ilmu yang benar gitu kan, sesuai dengan sunnah-sunnah nabinya, kemudian mendakwahkan kepada orang lain, ya, terlibat dalam dakwah, terlibat dalam kegiatan dakwah syiar Islam, ya, baik langsung maupun melalui media, maka ini termasuk bagian dari menolong agama Allah. Intansurullah, jika kalian menolong agama Allah, ya. Pun termasuk puncaknya adalah jihad fisabilillah, yaitu membela agama Allah dengan berperang di jalan Allah melawan musuh-musuh Islam. Wal qasdu bidzalika wajhallah fa innahum idza fa'alu dzalika nasarahumullahu wa sabbata aqdamahum, ya. Dan semua itu dia berharap atau bertujuan untuk mengharap wajah Allah, ya. Jadi yang dia lakukan menolong agama Allah dengan menjalankan agamanya, mendakwahkannya, kemudian berjihad melawan musuh-musuh Islam, semua itu dia lakukan untuk mengharap wajah Allah, ya. Maka jika mereka melakukan semua itu, Allah akan menolong mereka dan akan mengokohkan kaki-kaki mereka. Ini sahabat yang berbahagia. Kalau kita sudah lakukan itu, maka Allah akan menolong kita, ya. Allah senantiasa menolong kita dan akan meneguhkan kaki-kaki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masih di dalam Al-Qur'an, ya. Ternyata ayat-ayat yang memerintahkan untuk membela agama Allah itu bukan hanya satu ayat, bahkan banyak ayat, ya, sahabat yang berbahagia. Maka ini sudah sangat harusnya sudah menjadi keyakinan yang sangat kuat buat kita, ya. Jangankan banyak ayat, ya. Satu ayat atau sepenggal ayat pun ketika itu menunjukkan perintah atau dalil, ini sudah sangat cukup untuk menjadi pegangan buat seorang muslim melaksanakan suatu perintah, ya, tidak bisa diragukan. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 40 Allah berfirman, "Wala yansurannallah may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Wala yansurannallah may yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Ini sahabat yang berbahagia, ya. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan gak usah kita menolong agama Allah, Allah maha perkasa. Ya, betul, Allah maha perkasa. Tapi Allah mengatakan di banyak ayatnya bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Ya, ini bagaimana? Berarti Allah ridho nggak kalau ada orang yang menolongnya? Iya, Allah ridho. Jadi menolong agama Allah itu bukan berarti kita kemudian merendahkan Allah, kemudian kita seolah-olah mengatakan Allah itu tidak bisa menolong agamanya sendiri. Bukan, sama sekali bukan. Akan tetapi menolong agama Allah adalah dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang menolong agamanya. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pun demikian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan surat Al-Hadid ayat yang ke-25, ya. Di akhir katanya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang menolongnya, yang sebetulnya dia tidak membutuhkan pertolongan dari manusia. Ya, adapun disyariatkannya jihad tadi, maka ini adalah untuk menguji sebagian dari sebagian yang lainnya. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya bahwa poin ini di buku kita ini yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk membela Allah atau menolong agamanya, dan ini sudah dilakukan sahabat yang berbahagia, ya, dari generasi ke generasi sejak awal Islam. Di zaman Rasulullah SAW, berapa banyak peperangan yang terjadi dalam rangka untuk membela Allah Subhanahu wa taala atau membela agama Islam, ya. Misalkan kita lihat di sana ada perang Badar, perang-perang yang besar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Mu'tah, ya, kemudian Fatu Makkah,
perang Hunain, perang Tabuk, ya. Dan semisalnya kemudian ada juga setelah masa Rasulullah SAW, di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab, ya, banyak sekali terjadi peperangan-peperangan dalam rangka untuk mendakwahkan Islam, mensiarkan Islam. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa membela agama Allah ini merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sebagai seorang muslim harus menjadi seorang yang mempunyai jiwa keprajuritan yang islami. Seperti tadi yang disebutkan bahwa dia harus siap siaga, dia harus gagah perkasa, ya. Kemudian dia juga harus berusaha untuk taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, dan dia tidak boleh sombong, begitu ya. Dan kemudian kalau kita menolong agama Allah, kemudian ini adalah suatu karunia, kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.